Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan memasuki pembahasan baru tentang karakter penghuni surga, di mana pada pertemuan yang telah lalu kita sudah membahas tentang karakter yang ke-8 dari penghuni surga, yaitu orang tersebut adalah orang yang meninggalkan perbuatan zina. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas karakter yang ke-9 yang Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 70 sampai 71. Di dalam surat Al-Furqan ayat 70 sampai 71, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan karakter taubat. Karakter taubat. Jadi seorang yang ingin masuk surga, maka salah satu sifat yang harus dipenuhinya, dia harus rajin untuk bertaubat. Bukan hanya rajin untuk beramal, tapi juga dia perlu untuk rajin bertaubat. Kenapa? Karena manusia tabiatnya adalah banyak dosanya. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang maksum kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi yang lainnya. Mereka adalah manusia yang suci dari dosa. Tapi kita, adapun kita dan para manusia yang lainnya adalah orang-orang yang berpotensi banyak dosanya. Makanya di dalam agama kita diberikan alternatif. Alternatifnya adalah bertaubat antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu membutuhkan perantara. Beda dengan ajaran agama yang lainnya, bahwa orang yang berbuat dosa dia akan terbebas dari dosanya dengan syarat dia mau bayar kepada tokoh agamanya. Berapapun dosa yang dilakukan asal mau bayar kepada tokoh agamanya, maka dia akan terbebas dari dosa-dosanya. Di dalam agama kita tidak perlu bayar, karena Allah nggak butuh bayaran. Buat apa bayar? Kita langsung cukup berkomunikasi dengan Allah Azza wa Jalla secara langsung. Makanya di dalam surat yang saya sebutkan tadi, yaitu Al-Furqan ayat 70 sampai 71, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah," yaitu orang-orang yang bertaubat, beriman dan beramal saleh. Pinten? 3. Illa man taba, yaitu orang yang bertaubat, wa amana dan beriman, wa amila amalan salihah dan beramal saleh. Orang-orang yang memenuhi 3 syarat ini, kata Allah Azza wa Jalla, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka akan Allah ganti dosa-dosanya dengan kebajikan, dengan pahala. Dan ini adalah merupakan salah satu dalil yang digunakan oleh sebagian ulama untuk menentukan hukum orang yang bertaubat dari sebuah perbuatan dosa. Amal-amal soleh yang dulu sempat hilang itu kembali lagi apa enggak? Contoh, ada orang melakukan amal soleh selama 40 tahun. Sholatnya, puasanya, zakatnya, dan seterusnya. Ketika umur 41 tahun, dia melakukan perbuatan syirik. Apa? Syirik. Apa konsekuensinya orang berbuat syirik? Amalannya semuanya hilang. Semuanya hilang amalannya.
Sebagaimana sabda atau firman Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Seandainya engkau berbuat syirik, maka seluruh amalanmu akan habis hilang. Gara-gara satu, syirik. Seluruh amalan yang dilakukan oleh seorang hamba selama 40 tahun contohnya, salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya kan caping 10 gitu ya. Semuanya habis gara-gara satu perbuatan syirik. Berarti ya eman-eman mulane aja syirik. Itulah dahsyatnya dosa, namanya dosa syirik. Loh, terus bagaimana Ustaz? Berarti kalau kayak gitu sudah kiamat, nggak bisa lagi kita melakukan apa-apa. Masih ada peluang dengan cara bertaubat. Loh, terus kalau tobat kita diampuni dosa syiriknya. Kalau benar-benar kita tobatnya, maka dosa syirik itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selainnya. Loh, itu kan berbicara tentang ayat yang tidak akan mau dosa syirik. Terus mana katanya orang berbuat syirik itu kalau tobat akan diterima? Di dalam firman Allah yang lainnya, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Termasuk di dalamnya apa? Syirik. Jadi ayat yang pertama tadi katanya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, itu maksudnya bagaimana Ustaz? Maksudnya bagi orang-orang yang meninggal belum sempat taubat. Ini yang tidak akan diampuni sama Allah. Tapi kalau sebelum meninggalnya dia sempat bertobat, maka akan diampuni walaupun dosa itu adalah dosa syirik. Makanya kata Nabi SAW, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat dari perbuatan dosa seakan-akan tidak ada dosanya, alias dosanya sudah hilang. Kembali kepada permasalahan tadi, sudah beribadah berapa tahun? 40 tahun. Terjerumus perbuatan syirik, berarti ibadahnya hilang. Dia bertaubat dengan taubat nasuha. Taubatnya ini akan mengampuni dosanya, dosa syiriknya. Sudah diampuni, alhamdulillah. Terus amalan sing 40 tahun sing wis ilang kepriwe? Bali maning apa ora? Kembali lagi atau tidak? Ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada sebagian ulama mengatakan, wis ilang ya? Yo wis. Salah ya. Kalau sudah hilang ya sudah. Ada sebagian ulama berpendapat, ya Anda kalau orang taubat, amal-amal yang 40 tahun itu akan dikembalikan sama Allah Subhanahu wa taala sebagai ganjaran dari Allah atas taubatnya itu. Dalilnya apa? Itu ayat yang baru saja kita baca. Illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali orang yang bertaubat, beriman, beramal saleh, maka Allah akan ganti. Nah, kata-kata apa? Ganti dosa-dosanya itu dengan pahala. Sebagian ulama berdalilkan dengan ayat ini bahwa orang-orang yang bertaubat dari sebuah perbuatan dosa, amal-amalnya yang sudah hilang akan dikembalikan lagi oleh Allah Azza wa Jalla. Maka tidak usah putus asa. Wa kanallahu ghafurur rahima. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian di ayat berikutnya, ayat 71, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man taba wa 'amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba." Barang siapa yang bertaubat kemudian beramal saleh, maka sesungguhnya dia telah bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Jadi di sini Allah ingin menjelaskan kepada kita bahwa taubat itu tidak cukup hanya sekedar ya Allah nyong taubat terus mandek, tidak. Tapi setelah taubat harus diiringi dengan amal soleh.
Jadi ini taubat tapi ora salat kuwi jenengane ya udu taubat. Setelah orang taubat dari perbuatan dosa, dia harus mengiringi setelah taubatnya itu dengan amal soleh. Amal soleh yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar taubat, alias taubatnya itu taubat nasuha. Tidak taubat tapi kemudian tidak mau beramal, orang yang seperti itu maka taubatnya bukanlah taubat yang sebenarnya. Sampai di sini pengajian kita pagi hari ini. Insyaallah kita akan bahas nanti pada pertemuan yang berikutnya beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang taubat. Wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.